Racikan Berita. Hari ini ada 7 tokoh yang datang dari Jakarta, seperti yang saya sampaikan tadi. Sama perasaannya seperti saudara-saudaranya yang ada di Pulau Lampang. Sudah turun dia, berarti sudah turun, sudah hampir revolusi, tapi kita tidak memberikan itu. Kita menginginkan supaya negara kita ini makmur, masyarakatnya aman, sentosa dalam berjalan. Siap kita lakukan, berkorban nyawa demi tanah Melayu yang ada kita cintai. Kami diperintah langsung oleh Habib Rizik, berangkat turun korbankan nyawa demi masyarakat yang ada di depan galang adalah umat muslim semua. Takbir! 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 Yang tidak takbir adalah bukan warga galang. Yang tidak takbir berarti musuh dalam selimut. Takbir! Kami titip harapan kami kepada semua solidaritas yang ada di Indonesia secara keseluruhan untuk membantu kami memperjuangkan hak-hak kami yang akan di Rempang, yang ada di Rempang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita jangan takut dengan investor. Ingat, walaupun mereka punya uang yang tidak terhingga, kita tidak boleh takut dengan investor itu. Karena tanah ini adalah tanah nenek moyang kita, yang kita harus perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, lawan! 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 Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya agak aneh waktu membaca akan datang 7 tokoh. Padahal kami ini bukan siapa-siapa. Muhammad Said Didu, Eros Jarot, Abraham Samad, Edi Mulyadi, Pak Lukas, Pak Sansir hanyalah rakyat biasa. Kenapa kami turun? Karena para tokoh diam. Pimpinan partai politik diam. Anggota DPR diam. Ulama diam. Cendekiawan diam. Mahasiswa diam. Maka keluarlah kami untuk berteriak. Kami bukan siapa-siapa. Kami adalah rakyat Indonesia yang tidak ingin negeri ini jatuh kepada oligarki. Itu intinya. Tadi Pak Ismail usulkan memasukkan ke DPR. Saya tidak setuju untuk sementara. Karena nanti DPR malah membenarkan penggusuran ini. Karena saya tahu mereka. Mereka sudah dibeli. Jangan sampai masuk atau diketok bahwa tidak ada salah di PSN Rempang, maka tamatlah kita. Betul. Ini kita harus kembalikan bahwa yang bertanggung jawab semua ini adalah Joko Widodo. Dan bukan hanya di Joko Widodo, Bahlil harus bertanggung jawab. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab. Luhut Panjaitan harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja kau usir rakyat. Kenapa Bahlil? Bahlil ya bulan Juli tanda tangan di depan Jinping dengan Joko Widodo di Cina tentang PSN Rempang. Bulan Agustus, Airlangga Hartarto menandatangani PSN Rempang. Sebulan kemudian, Bahlil yang tidak ada sama sekali hubungan darahnya sama orang Rempang, dia orang Papua datang ke sini mau mengusir orang Rempang.
dan menyatakan sebulan kemudian Rempang harus kosong. Dia harus bertanggung jawab. Nggak bisa. Oke? Kemudian, apa yang terjadi? Saya hari ini 1 tahun 1 bulan. Saya datang ke sini 22 November. Ini 22 Desember sekarang, 2023. Saya datang ke sini dan melihat menjadikan saksi bagaimana rakyat mau diusir. Dan pikiran saya saat itu, mudah-mudahan selamat. Ternyata 2 hari lalu kami berempat, sebenarnya rencana kami baru datang Januari, coba ya. Tapi saya dapat foto-foto bengap rakyat Merentang, dibikin bengap oleh investor, oleh mungkin preman. Darah bugis saya mendidih. Terima kasih. Saya bilang kita harus datang, tanpa harus langsung kita berangkat. Pak Berhamam datang, kita berangkat. Kita berangkat dengan resiko apapun kita hadapi. Terima kasih. Dengan resiko apapun kita hadapi. Tapi saya berterima kasih. Biasanya kalau dari banyak polisi, sekarang polisi sudah agak berkurang. Ya, tapi tidak lagi nih. Jadi sekarang tidak, kedatangan kami adalah ingin menghentikan pengambil alihan kedaulatan rakyat, hak-hak rakyat oleh oligarki di seluruh Indonesia. Karena kalau ini diteruskan, maka saya tidak yakin bapak dan ibu tidur di rumah, tahu-tahu surat tanah ibu sudah berubah menjadi milik orang lain. Itu yang paling kita takuti. Banyak seperti itu, di mana seperti itu. Karena kerjasama mereka, mohon maaf, dengan para penegak hukum, BPN, dengan investor untuk melakukan itu. Setelah itu menyatakan silahkan jalur hukum. Pada jalur hukum mereka sudah beli semua. Jadi kalau jalur hukum mandek, maka jalur apa yang harus kita pakai? Jalur apa yang kita harus pakai? Revolusi. Jalur apa yang harus pakai kalau hukum tidak jalan? Revolusi. Nah, Bapak Prabowo selalu menyatakan, saya rela mati membela rakyat demi keadilan dan kebenaran. Berkali-kali saya katakan, Bapak Presiden yang terhormat, kalau Bapak mau mati membela keadilan dan kebenaran demi rakyat, maka matilah di Rempang atau Pikmia atau ibu kota negara. Nanti kami bersama bersedia mati bersama di sana demi keadilan. Jangan hanya pidato, tunjukkan bahwa Bapak memang mau mati demi keadilan dan kebenaran untuk rakyat. Itu baru laki. Nah, Bapak bisa bayangkan di ibu kota negara, rakyat yang punya tanah hanya dipakai hak pakai 10 tahun. Asing diundang oleh Jokowi Widodo 190 tahun. Terus itu presiden yang harus kita hormati. Rempang yang jelas-jelas rakyat di sini udah ratusan tahun tinggal. Kan ada lagi yang masih hidup di Samudra. Terus dia harus diusir karena mau diserahkan ke perusahaan Cina. Alasan pemerintah, rakyat tidak punya surat. Terus Cina yang kemudian itu punya surat. Balik. Kembali. Kalau rakyat tidak punya surat, maka bikinkanlah dia surat. Bukan mengundang Cina datang ke sini untuk mengusir rakyatmu. Pertanyaan saya, apakah Belanda pernah mengusir rakyat? Apakah Belanda pernah mengambil tanah rakyat? Sekarang lebih biadab mana
melanda daripada Joko Widodo. Nah, coba bayangkan di Pantai Indah Kapuk, tanah rakyat dirampas begitu saja dengan harga 50.000. Kalau Anda tidak mau, maka dikasih cari kesalahan, maka Anda langsung dipenjarakan. Habis itu dia jual dengan 30 juta. Kurang biadab apa mereka? Jadi kedatangan kami di sini adalah ingin menghentikan, bersuara untuk menghentikan kebiadaban penguasa yang didukung oligarki, kebiadaban oligarki yang dilindungi oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Itu yang kita harus lawan. Oke? Saya berharap tempat ini tetap samping Mas Eros, Pak Bernang Samad, kita selamatkan Indonesia. Saatnya kita teriakkan perlawanan rakyat semesta untuk mengambil kedaulatan negara yang sedang diambil alih oleh oligarki. Itu kita harus suarakan. Sekali lagi dari Rempang, insya Allah kita melanjutkan lagi perjuangan, karena dari Rempang 1 tahun lalu saya berteriak di sini dan itu berlanjut ke tempat lain, dan kami semua insya Allah sudah bersedia untuk menyelamatkan Indonesia. Bapak saya perintis kemerdekaan. Saya yakin arwah almarhum menangis melihat perjuangannya dihianati oleh orang yang tidak pernah berjuang untuk negeri ini. Keluarga mereka itu pernah berjuang untuk negeri ini. Menjual negeri ini. Keluarga Joko Widodo. Hadirin Jokowi. Jadi Pak Prabowo, sekali lagi saatnya Bapak menyelamatkan negerimu dari perjuangan Bapak Prabowo. Bapaknya Sumitro Joyo Widodo Hadikusumo. Beliau juga adalah salah satu perintis kemerdekaan. Kalau Bapak tidak melakukan itu, maka kami menganggap bahwa Bapak betul pelanjut kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo, dan kami tidak rela. Sekali lagi, masyarakat Rempang, kepada seluruh rakyat Indonesia, ini Rempang hanyalah tempat memulai perlawanan rakyat semesta melawan oligarki yang telah mengambil kedaulatan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar Anda begitu fasihnya menirukan gaji Pak Prabowo. Nah, sekarang Mas ini arahkan ke publik. Ya. Nah, Pak, saya minta ya, ikuti apa yang dikatakan Pak Said, ya. Kita tagih janjinya Pak Prabowo, ya. Jadi gitu. Ya, coba mohon ikuti kata-kata saya. Bapak Prabowo menyatakan bahwa saya rela mati membela kebenaran dan keadilan demi rakyat. Saya ulangi, saya rela mati membela kebenaran demi rakyat. Maka kami rakyat Rempang berharap kalau Bapak Presiden Prabowo rela mati demi kebenaran dan keadilan buat rakyat,
maka kami mengajak, mendesak, datanglah ke Rempang dan PSN lain untuk melaksanakan janji Bapak tersebut. Kami rakyat Rempang juga ikut rela mati demi menegakkan keadilan dan kebenaran bagi rakyat. Terima kasih. Racikan Berita